Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahda Rehan, mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Ini adalah tugas 14 saya dengan mata kuliah instalasi listrik 2, dosen penggampu Bu Riza Widya, SST MT. Dengan judul tugas saya yaitu ruang uji bahan listrik, laboratorium listrik, dan ruang kerja listrik. NIM atau BP saya 2011091003. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik dengan jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Berikut pembahasan tugas tersebut, yaitu pada pertemuan tugas kali ini yaitu dengan tugas ruang uji bahan listrik, laboratorium listrik, dan ruang kerja listrik. Nah, ruang kerja listrik itu adalah sejenis kepada ruangan-ruangan khusus, dan bagaimana ruangan kerja listrik ini mempunyai syarat-syarat di mana ruangan ini harus diawasi dengan orang-orang yang ahli, dan orang-orang yang ahli di sini harus mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut ahli dalam sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang di dalamnya. Kemudian, orang tersebut mempunyai wewenang untuk masuk ke dalam ruang tersebut, karena kalau tidak ada wewenang untuk masuk tersebut bisa saja membahayakan diri orang tersebut. Jadi, intinya tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam ruang ini harus memiliki wewenang tertentu, dan dari sinilah disebut dengan ruangan listrik atau ruangan khusus. Nah, pada gambar kali ini kita nampak bahwa seseorang petugas listrik sedang meriksa suatu kerusakan yang ada dalam ruangan listrik. Jadi kalau orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang ini tidak akan bisa masuk kecuali orang yang sudah memiliki wewenang tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk ruang listrik, yaitu yang pertama, ruang kerja listrik harus berukuran cukup besar sehingga instalasi listrik yang akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup leluasa dan mudah diperiksa. Karena kalau kecil mungkin komponen-komponen listrik akan sulit dipasang dan tingkat keamanan ini juga sangat rendah. Kemudian di dalam ruangan kerja listrik ini harus mempunyai penerangan yang baik dan tepat. Yang ketiga, ruangan ini harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, berada di udara yang terbuka. Kemudian yang keempat, di dalam bangunan harus kering, harus dijaga agar tetap kering dan harus berventilasi dengan baik. Kemudian harus dipasang papan tanda peringatan sebagai pemberitahuan dan juga melarang masuknya orang yang tidak berkepentingan. Karena kalau tidak dipasang mungkin bisa membahayakan kepada orang lain. Lanjut yang keenam, pada tegangan yang menengah, papan tanda peringat itu harus dilengkapi tanda kilat merah. Itu adalah menandakan tanda bahaya atau ruangan tersebut berbahaya. Kemudian yang ketujuh, papan tanda peringatan berada dalam udara terbuka, dapat diketahui dengan jelas dari luar dan dari semua arah. Kemudian dikelilingi seluruhnya dengan pagar yang baik dan tepat dengan tinggi minimum 2 meter dari tanah. Kegunaannya agar orang lain tidak mudah masuk ke dalam kawasan tersebut. Selanjutnya, orang yang tidak berwenang tidak dapat masuk. Kemudian harus disediakan alat yang baik dan tepat untuk memadam kebakaran. Jadi di dalam ruangan khusus ini harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, bahan pemadam
lanjut pada